Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Bapak dan Ibu pengelola penjaminan mutu di perguruan tinggi yang ada di LLDIKTI Wilayah 10. Pada kesempatan kali ini kami akan mencoba membuat sebuah video sederhana yang menjelaskan tentang bagaimana proses pelaporan SPMI di PDDikti atau di spmi.kemdikbud.go.id seperti yang kita ketahui bersama seperti itu ya, bahwa perguruan tinggi itu diwajibkan melakukan pelaporan ke sistem spmi.kemdikbud.go.id. Nah, sebetulnya apa sih sistem spmi.kemdikbud.go.id ini? Perlu kita kenali bersama secara singkat ya, bahwa sistem SPMI yang ada itu merupakan salah satu bagian dari SPMDikti atau Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, yang itu ada dalam Amanat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 di bab 3 ya. Seperti yang kita tahu, sering kita ikuti dalam pelatihan, bahwa SPMDikti terdiri dari standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh masing-masing perguruan tinggi, kemudian SPMI sendiri, kemudian SPME atau akreditasi oleh lembaga akreditasi ataupun oleh Badan Akreditasi Nasional, kemudian ada pangkalan data pendidikan tinggi. Nah, kalau kita lihat panahnya di sini, itu kan jelas standar pendidikan tinggi digunakan untuk implementasi SPMI. Di sana ada PPEPP siklusnya seperti itu. Kemudian nanti hasil dari SPMI ini juga harus selalu update, ini panahnya naik turun ya ke pangkalan data pendidikan tinggi, dan juga nanti hasilnya akan digunakan untuk akreditasi. Jadi hasil dari SPMI yang dilaporkan itu juga arahnya akan digunakan untuk akreditasi seperti itu. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, jadi di mana sih posisi dari sistem spmi.kemdikbud.go.id? Itu merupakan bagian dari pangkalan data pendidikan tinggi yang ada. Jadi kalau kita ingat bersama bahwa selama ini kampus kita itu sudah melaporkan data-data kepada PDDikti ya. Jadi kita sering melaporkan itu ada di PDDikti ada forlap ya, yaitu laporan tiap semester hasil pembelajaran, dan juga ada laporan PDDikti SDM ya, tentang dosen, jabatan fungsional dan segala macam. Kemudian juga ada Semdiktatmas, penelitian dan segala macam, yang data-data itu selama ini juga sudah digunakan oleh BANPT. Nah, maka kehadiran spmi.kemdikbud itu bagian dari sistem ini. Nah, cara kerjanya bagaimana? Cara kerjanya sebetulnya Bapak Ibu, apa yang ada di spmi.kemdikbud.go.id ini, dia menggabungkan. Yang pertama apa yang sudah kita laporkan di Forlap PDDikti, di Forlap SDM, dan juga di Semdiktatmas, serta hasil akreditasi yang ada di BANPT, itu akan dia tangkap secara otomatis jadi masuk di sini. Jadi nanti di aplikasi pelaporan SPMI ini kita akan menemukan data-data, ada data mahasiswa, data dosen segala macam, yang data itu tidak bisa kita ubah dari sistem ini. Kenapa ya? Karena lagi-lagi sistem ini sifatnya hanya membaca dari PDDikti seperti itu. Sedangkan kalau ingin mengubah data-data tersebut, maka kita akan mengubah dari PDDiktinya, yang artinya melalui operator PDDikti. Nah, seperti gambar diagram yang tadi ya di atas ini, selama ini kan dari bagian SPMI yang dilaporkan baru tadi data-data kuantitatif, pelaksanaan dan segala macam. Bagaimana dengan standar SPMI-nya? Bagaimana dengan dokumen-dokumen SPMI, bukti evaluasi, bukti AMI dan segala macam? Selama ini belum ada mekanisme pelaporannya, maka hadirnya sistem spmi.kemdikbud itu untuk dalam rangka melengkapi hal tersebut. Jadi melengkapi data-data kuantitatif yang selama ini sudah kita laporkan, dilengkapi dengan data-data yang tadi yang belum ada data dokumen SPMI, bukti-bukti pelaksanaan dan segala macam. Maka itulah yang nanti akan kita laporkan ke aplikasi pelaporan spmi.kemdikbud.go.id tersebut seperti itu. Nah, kemudian bagaimana sih mekanisme pelaporannya? Nah, yang pertama Bapak Ibu, untuk login itu kita bisa menggunakan dua cara. Yang pertama itu kita bisa menggunakan username dan password yang dimiliki oleh operator Forlap kita atau operator PDDikti. Tapi cara yang ideal, cara kedua, yaitu kita bisa request ke operator PDDikti untuk dibuatkan
username dan password dengan role sebagai pengelola penjaminan mutu perguruan tinggi. Jadi kalau kita login menggunakan username dan password operator prediksi bisa. Yang kedua tadi, kita minta ke operator prediksi melalui sistem Forla prediksi dibuatkan username dan password sebagai pengelola penjaminan mutu. Itu ada fiturnya di bagian operator prediksi di sistem Forla. Nah, kemudian panduan detail sebetulnya bisa diunduh di sini Bapak Ibu. Di bagian kiri ini ada download panduan, itu bisa dilihat. Nah, sekarang mari kita coba langsung untuk login. Username-nya itu menggunakan kode perguruan tinggi atau MTSN, kemudian kita masukkan password. Nah, kemudian kita akan login. Jika kita berhasil login, maka kita akan bertemu dengan halaman depan atau dashboard seperti ini. Nah, ini adalah dashboard dari sistem setelah kita login menggunakan akun dari perguruan tinggi kita masing-masing. Di bagian awal ini kita bisa melihat di sini ada beberapa pilihan. Dan di sini ada dashboard, ini untuk IPPA BAN PT, kemudian ada penetapan oleh perguruan tinggi, pelaksanaan standar, evaluasi, pengendalian dan peningkatan. Jadi PPEPP-nya ada di sini nih, PPEPP seperti itu. Nah, ini kalau kita lihat satu-satu, yang di bagian kiri profil perguruan tinggi, ini akan menampilkan data-data perguruan tinggi kita, yang itu data-data itu tidak bisa kita ubah di sistem ini. Nah, ini di sini ada ada logo kampus, ada akreditasi, status akreditasi institusi prodi berapa yang A, yang B dan seterusnya. Dan itu tadi tidak bisa kita ubah di sini datanya. Karena apa? Karena data akreditasi dan lain-lain ini langsung membaca data dari pddikti.kemdikbud.go.id. Kalau kita lihat ke bawah, nah di sini dia juga akan langsung membaca data-data dari yang ada di pelaporan PDDikti kita. Jadi di situ akan melihat berapa jumlah mahasiswa diploma berapa, sarjana terapan berapa, magister berapa, dan itu akan dia baca secara otomatis. Nah, ini nama-nama prodi kita akan muncul di sini, nama program studi dan segala macam. Di sini kalau kita lihat di sini ada akreditasinya apa, kemudian pengelola SPM-nya siapa, anggaran SPM-nya berapa. Nah, itu nantinya akan muncul di sini seperti itu. Nah, kemudian kalau kita lihat yang di bawahnya, itu ada papan info perguruan tinggi. Nah, papan info perguruan tinggi juga lebih kurang sama, menampilkan data-data aktif yang ada di tempat kita. Ini kita bisa lihat data mahasiswa aktif per tahun seperti itu, kemudian data dosen, kemudian ini grafik-grafik yang lagi-lagi ini kita tidak bisa mengubah di sini. Ya, jadi ini kita hanya bisa mengubah. Kalau mau mengubah ini, yang kita ubah adalah data yang ada di PDDikti melalui operator perguruan tinggi kita. Nah, itu artinya kita sebagai pengelola SPMI di sini sifatnya adalah pembaca data saja, tidak bisa memasukkan data. Nah, kemudian baru kita masuk ke bagian pelaporan SPMI-nya. Nah, pelaporan SPMI ini kita lihat di sebelah kiri, ini ada penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan. Mari kita lihat satu persatu dari penetapan. Nah, kalau kita lihat di penetapan, nah ini Bapak Ibu, kalau kita lihat di bagian penetapan, ini yang pertama ada pengaturan tentang kebijakan SPMI. Nah, di sini kita diminta seperti ini Bapak Ibu untuk mengupload beberapa dokumen. Kata kuncinya tadi kita berpacu pada PPEPP, bahwa yang diminta di sini adalah pelaporan PPEPP kita. Nah, maka kalau kita lihat di sini, yang di bagian penetapan yang pertama kita diminta melaporkan atau mengunggah semua dokumen-dokumen SPMI yang kita miliki secara lengkap. Yang pertama kalau di yang bagian nomor 1 itu kita diminta mengupload dokumen-dokumen tentang kebijakan. Jadi kalau kita lihat yang di atas itu pengaturan pengelolaan SPMI institusi, ini menggunakan bahasa yang ada di rancangan Permen pengganti Permen Ristek 62 2016 yang sudah pernah sempat disosialisasikan pada tahun 2020 dengan saya. Nah, itu sudah pernah disosialisasikan tapi belum sampai rilis, tapi bahasa yang digunakan sudah digunakan di sistem ini.
Ya, jadi di sini ada istilah pengaturan pengelolaan SPM institusi. Bahasa lainnya adalah dokumen kebijakan SPMI. Kemudian ada pengaturan organisasi pengelola SPM institusi. Nah, ini adalah struktur organisasi atau SK penetapan lembaga penjaminan mutu. Ini kalau kita lihat sesuai dengan Permenristek 62 2016 itu kan dalam kita mengelola SPMI itu bisa 3 cara. Bisa membuat unit sendiri, artinya di struktur organisasi kita di situ tersetet ada lembaga penjaminan mutu seperti itu. Bisa juga menggunakan model embedded. Embedded itu artinya di struktur organisasi tidak muncul, tapi dalam deskripsi tupoksi struktur organisasi dijelaskan bahwa SPMI itu merupakan bagian dari pekerjaan siapa, contoh bagian pekerjaan dari wakil direktur akademik atau wakil ketua akademik seperti itu. Kemudian ada model yang ketiga yaitu kombinasi. Nah, kombinasi itu ya tadi bisa jadi kombinasi di sini tadi di level institusi ada lembaga penjaminan mutu khusus, tapi nanti di level fakultas ataupun di level UPPS itu tidak ada lembaga penjaminan mutu khusus, tapi dia melekat kepada dekan atau melekat kepada kajur atau siapa. Jadi sesuai dengan UPPS yang ada di perguruan tinggi kita seperti itu. Nah, kemudian di bagian pengaturan terkait pelaksanaan standar SPMI, ini bahasa lainnya adalah manual pelaksanaan. Jadi yang di bawah ke bawah ini kalau kita ingat di dokumen-dokumen yang sudah kita buat, kita kan diwajibkan membuat namanya dokumen manual SPMI atau dokumen manual PPEPP. Ya, jadi manual pelaksanaan bagaimana SPMI akan dilaksanakan. Yang di bawahnya ini ada pengaturan terkait evaluasi pelaksanaan, artinya itu adalah manual evaluasi. Ya, kemudian ada pengaturan terkait pengendalian, itu artinya manual SPMI bagian manual pengendalian, dan juga terkait peningkatan standar itu artinya manual peningkatan seperti itu. Nah, jadi di sini kita ditanya sudah memiliki atau belum, maka di sini ada atau tidak seperti itu. Dan kemudian jika kita sudah memiliki atau ada, maka kita akan diminta untuk mengupload dokumen. Nah, ini tautan kita diminta untuk mengupload dokumen seperti itu. Nah, jadi cara menguploadnya bagaimana? Cara menguploadnya kita bisa langsung ke bagian tombol aksi. Ini di tombol aksi ini kalau kita lihat di sini. Nah, ini tuh, kita diminta untuk mengupload tautannya, kemudian diminta memasukkan tanggal penetapannya kapan seperti itu. Jadi artinya apa? Dokumen-dokumen yang sudah kita miliki itu tidak langsung kita upload ke sini, tapi kita siapkan dulu Google Drive-nya seperti itu. Jadi kita siapkan dulu Google Drive-nya ataupun di media penyimpanan online lainnya, bisa Google Drive, bisa Alpha dan lain sebagainya. Baru nanti linknya atau tautannya yang kita masukkan ke sini, tautannya yang kita masukkan ke dalam sistem SPMI ini. Jadi seperti ini. Jadi linknya yang kita masukkan di setiap dokumennya, jadi dokumen kebijakan, dokumen penetapan struktur organisasi, kemudian dokumen manual pelaksanaan, manual evaluasi, manual pengendalian, dan manual peningkatan. Nah, ini di penetapan bagian 1 yang di bagian tab kebijakan SPMI. Yang di sebelahnya ada tab standar perguruan tinggi. Nah, ini apa? Ini adalah penetapan standar kuantitatif yang ada di tempat kita berkaitan dengan beberapa data kuantitatif yang selama ini sudah kita laporkan kepada Dikti. Contoh di sini kalau kita lihat ini masa studi maksimal pada program pendidikan seperti itu. Kalau yang di sebelahnya ini SN Dikti, artinya ini adalah angka yang sudah ditetapkan berdasarkan Permendikbud 3 2020. Sedangkan penetapan di sebelahnya ini adalah penetapan angka yang kita tetapkan berdasarkan standar di tempat kita seperti itu. Ini ada program masa studi maksimal, kemudian ada IPK minimal dan seterusnya. Contoh tadi di SN Dikti itu IPK minimal lulusan itu 2,0. Maka mungkin di tempat kita, di standar kita sudah kita tetapkan IPK minimal 3,25. Maka di sini nanti kita bisa ubah 3,25 seperti itu. Tujuannya apa? Tujuannya tadi supaya nanti apa yang sudah kita tetapkan di sini itu akan diidentifikasi. Oh, ternyata di IPK perguruan tinggi ini dia sudah melampaui dari SN Dikti. Di SN Dikti 2,0 minimal, dia sudah menetapkan 3,25. Kemudian data penetapan kita ini nanti akan digunakan untuk melihat berapa sebetulnya IPK yang sudah kita laporkan kepada Dikti selama ini. Apakah sudah mencapai 325 dari standar yang kita tetapkan? Nah, seperti itu. Jadi di bagian standar perguruan tinggi ini, angka-angka yang di sebelah kanan ini kita edit, kita sesuaikan dengan
apa yang ada di tempat kita atau yang sudah ditetapkan di standar SPMI kita, seperti itu Bapak Ibu. Jadi itu contoh juga seperti ini, minimal dosen gitu. Di SNDQ minimal dosen itu kan 5 untuk sebuah perguruan tinggi. Nah, di tempat kita mungkin kita sudah menetapkan minimal dosen di sebuah perguruan tinggi minimal 6 mungkin seperti itu. Maka kita bisa menyesuaikan angka-angka yang di sini. Itu Bapak Ibu untuk poin pertama, yaitu tentang penetapan kebijakan SPMI dan standar perguruan tinggi. Nah, kemudian di bawahnya ada standar yang ditetapkan oleh institusi. Nah, standar yang ditetapkan institusi itu sama dengan yang tadi. Kita nanti diminta mengupload tautannya satu persatu. Apa saja standar yang diminta? Yang pertama ada standar aspek pendidikan. Standar aspek pendidikan itu artinya adalah standar-standar yang ada di SNDQ, minimal 8 standar pendidikan yang ada di SNDQ. Nah, jadi mulai standar kompetensi lulusan, proses pembelajaran, sampai di akhir nanti yang terdapat di pendidikan itu ada standar pembiayaan pembelajaran. Nah, kalau ada standar lebih bagaimana ya? Boleh kita masukkan di situ seperti itu. Artinya semua standar yang aspek pendidikan kita gabungkan dalam sebuah folder, kemudian linknya kita letakkan di sini. Di bawahnya kemudian aspek penelitian, di bawahnya lagi aspek PTN. Jadi ini adalah standar minimal yang diminta oleh SNDQ. 24 standar minimal yang diminta itu kita laporkan. Nah, selain itu juga diminta beberapa standar aspek lainnya. Ini tidak wajib sifatnya. Kalau memang kita punya, maka kita tulis ada. Jika tidak punya, maka kita cukup tulis tidak ada, atau kita tulis tidak ada. Kalau kita tidak ada, maka tautannya apa, nanti kita bisa berikan keterangan seperti itu. Jadi ada aspek pengelolaan organisasi, kemahasiswaan, SDM, sarana prasarana, kerjasama, keuangan, dan kesejahteraan. Nah, ini masing-masing standar ini boleh kita upload di sini seperti itu. Nah, kemudian yang di bawahnya lagi ada standar lainnya. Nah, standar lainnya itu apa? Standar lainnya itu standar melampaui yang sudah kita tetapkan di luar yang wajib dari SNDQ yang 24 itu. Kita mungkin punya standar alumni, punya standar mahasiswa baru, punya standar visi misi dan lain sebagainya, itu bisa kita upload di sini seperti itu. Itu yang di bagian penetapan Bapak Ibu. Jadi ada 3 komponen. Yang pertama tadi tentang kebijakan dan manual, kemudian tentang penetapan beberapa standar kuantitatif, kemudian ada standar yang ditetapkan oleh institusi, yaitu yang wajib 24, dan juga beberapa aspek tambahan yang diharapkan ada. Tidak wajib tapi harapnya ada, tapi kalau yang 3 di atas ini harusnya selalu ada karena itu standar minimal dari SNDQ. Kemudian yang di bawahnya ada standar lainnya, yaitu standar-standar melampaui yang kita miliki. Nah, itu di bagian penetapan. Berikutnya kita masuk ke pelaksanaan. Di pelaksanaan Bapak Ibu itu kita bisa diminta, kita tidak bisa, di pelaksanaan kita tidak bisa mengupload data, tapi di sini kita akan ditampilkan data-data yang sudah dilaporkan di PDDQ. Ini kalau kita lihat data terkait SNDQ, jumlah lulusan dan segala macam. Nah, ini adalah yang sudah kita laporkan ke PDDQ. Jadi kita tidak bisa melakukan apapun di sini. Ini contoh akreditasi segala macam, ini kita tidak bisa ngedit, tidak bisa menambahkan. Kalau mau menambahkan gimana? Kalau menambahkan dari PDDQ-nya. Jadi kita kalau lihat di sini ada data jumlah lulusan kok tidak sesuai, maka yang harus kita lakukan apa? Yang harus kita lakukan konfirmasi melalui operator PDDQ untuk memastikan data di PDDQ sudah benar, karena ini akan membaca data dari sana seperti itu. Begitu juga data-data yang ada di bawah ini semua Bapak Ibu ya. Jadi ada di standar isi itu ada program studi, kemudian ada penilaian pembelajaran. Nah, ini kalau dicek lebih dalam itu detail penilaian pembelajaran di prodi, semuanya itu apa yang sudah kita laporkan ke PDDQ itu akan dia baca di sistem ini, sehingga lagi-lagi kita tidak bisa, dalam proses pelaporan ini kita tidak bisa melakukan modifikasi data seperti ini data-data dari PDDQ. Itu di bagian pelaksanaan Bapak Ibu. Kemudian di bagian evaluasi. Nah, di bagian evaluasi ini ada 4 tab. Yang pertama audit mutu internal, evaluasi lainnya mahasiswa dan dosen. Nah, yang pertama di audit mutu internal. Audit mutu internal ini menjadi satu tab tersendiri karena ini wajib. Jadi dari segala bentuk evaluasi yang ada, evaluasi berupa audit mutu internal itu merupakan evaluasi yang wajib untuk dilakukan di SPMI sesuai dengan Permaristek 62/2016. Maka di sini diminta untuk melampirkan tadi bagaimana praktik baik atau mekanismenya. Praktik baik atau mekanisme ini bisa berupa panduan SPMI yang bisa kita unggah ke sini, kita upload ke drive, kemudian kita masukkan ke sini. Kemudian di bawahnya itu ada temuan itu adalah
apa namanya, ya yang di praktik baik tadi ada bisa panduan, mulai dari panduan laporan SPMI yang menunjukkan praktik baiknya sudah berjalan seperti itu, berita acara, nah itu semua bisa kita masukkan ke Drive untuk masuk ke sini. Kalau untuk temuan ini spesifik, jadi dari sebuah proses AMI apa saja temuannya itu kita masukkan linknya ke sini, dan ini boleh berupa temuan yang ada dalam laporan AMI. Yang kemudian berikutnya adalah rekomendasi peningkatan mutunya, adalah rekomendasi yang diberikan oleh auditor AMI, maka itu juga perlu kita spesifikkan linknya di sini karena dia akan diperiksa langsung seperti itu. Kemudian ada evaluasi lainnya. Evaluasi lainnya itu apa? Evaluasi lainnya itu adalah evaluasi apapun yang kita lakukan di tempat kita. Kita melakukan EDOM atau evaluasi kepada mahasiswa, umpan balik seperti itu, maka kita laporkan laporannya ke sini di bagian survei. Terus mungkin kita melakukan evaluasi diri, maka laporannya kita masukkan ke sini. Mungkin kita melakukan fungsi pengawasan yang ada sesuai dengan fungsi jabatan, mungkin ada mungkin SPI dan segala macam, bisa kita laporkan. Kemudian mungkin kita ada wawancara, bisa kita laporkan, atau kita punya bentuk evaluasi lain, kita bisa tambahkan di bawah ini, ada tambahkan bentuk evaluasi, jadi kita bisa laporkan di situ. Kemudian itu yang wajib Bapak Ibu yang perlu kita laporkan, yaitu bagian audit mutu internal dan evaluasi lainnya. Ini AMI wajib, evaluasi lainnya ini sesuai dengan yang kita lakukan saja. Apa yang kita lakukan maka kita masukkan di sini. Kemudian ada mahasiswa, ini dari tadi yang sudah kita tetapkan tadi, target internal tadi kalau kita ubah di sana tadi, contohnya mungkin EPK di sana kita ubah 325, maka di sini akan berubah seperti itu. Kemudian yang dosen juga demikian, ini yang bisa ditetapkan di bagian penetapan kebijakan tadi. Itu di bagian evaluasi Bapak Ibu. Kemudian berikutnya kita masuk ke bagian pengendalian. Nah, pengendalian ini kita diminta untuk mengunggah laporan RTM, rapat tinjauan manajemen pengendalian, yang isinya adalah tadi bagaimana pengendalian terhadap hasil evaluasi yang dilakukan. Kan kalau PPEPP habis evaluasi, berikutnya pengendalian. Apapun evaluasi yang dilakukan harus ada proses pengendalian. Tidak boleh ada evaluasi kemudian habis evaluasi ya sudah tidak dikendalikan atau tidak ditindaklanjuti, atau kalau disambungkan dengan yang evaluasi tadi apa rekomendasi tindak lanjutnya dan tidak ditindaklanjuti, maka itu tidak boleh. Maka seharusnya tadi setiap habis evaluasi kita lakukan pengendalian, hasil pengendaliannya kita masukkan ke sini. Kemudian peningkatan. Nah, peningkatan itu kita diminta untuk mengupload dokumen-dokumen hasil peningkatan kita. Jadi siklus PPEPP habis dikendalikan, otomatis akan ada penyesuaian di standar kita, di kebijakan kita, di manual kita, maka itu semua kita upload, dan nanti kita itu semua kita setelah kita tetapkan yang baru PPEPP penetapan yang berikutnya, maka hasil peningkatan itu yang kita masukkan ke sini, sehingga satu siklus PPEPP itu tercatat semua di sini. Begitu Bapak Ibu penjelasan singkat tentang pelaporan SPMI ini. Kata kuncinya tadi PPEPP yang harus dilaporkan seperti itu, dan ya kita melaporkan apa yang ada di tempat kita sehingga nanti itu akan di-capture. Nah, tadi kalau kita lihat di setiap pelaporan itu mungkin Bapak Ibu akan bertanya, setelah kita laporkan kemudian akan muncul status dokumen belum diverifikasi. Ya memang itu akan verifikasinya akan dilakukan oleh verifikator yang ditugaskan oleh kementerian. Jadi kalau kita lihat di sini, ini status verifikasi belum terverifikasi ya, kita dari perguruan tinggi menunggu saja, nanti proses verifikasinya akan dilakukan oleh verifikator yang ditugaskan oleh kementerian melalui LLDK seperti itu. Nah, demikian Bapak Ibu penjelasan singkat dari sistem SPMI yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Sekali lagi, video ini saya buat untuk Bapak Ibu pengelola penjaminan mutu di LLDK wilayah 10. Karena ada request di WA group SPMI LLDK wilayah 10, ada request untuk menjelaskan tentang pelaporan SPMI ini. Nah, jika Bapak Ibu ada pertanyaan, boleh melalui kolom komentar YouTube ini, nanti kita akan coba diskusikan di kolom komentar tersebut. Demikian, semoga bisa membawa manfaat. Mohon maaf jika ada hal-hal atau kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.